Izin. Kokot. Mayang. Nia. Nita. Izin. Nita izin sakit. Sakit. Al-Fatih. Izin. Rizky Hermawan. Salman. Farhan. Nawawi. Ridwan. Nabila. Nawa. Khalid. Kakak. Sabda. Silvi. Siti. Sipa. Yudhistira. Banyak yang izin ya. Ya mudah-mudahan besok semuanya hadir kembali ya. Sekarang kita akan menyanyikan
atau di akhir kalimat. Jadi kalau tidak di awal, di tengah, ya di akhir kalimat ada ide pokoknya. Cara menentukan ide pokok yang pertama, membaca setiap paragraf dengan cermat. Jadi untuk bisa menemukan ide pokok, kalian harus bisa membaca paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis kalimat awalnya, kalimat tengahnya, dan akhir dari paragraf. Setelah itu baru dipilih mana kira-kira yang cocok, yang ditentukan ide pokoknya. Lalu kita bisa menemukan ide pokok. Misalnya di sini ada contohnya. Contohnya, ini ada sebuah paragraf. Tadi harus kita membaca dengan cermat ya. Setelah itu kita tandai kalimat awal, tengah, dan kalimat akhir. Coba kalimat awalnya yang mana? Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Betul. Sekarang kalimat akhirnya mana? Betul, peningkatan ini disebabkan olah tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim. Kira-kira mana yang cocok, kalimat awal atau kalimat akhir? Kalimat awal. Kalimat awal. Karena kalimat dan akhir itu merupakan pengembang dari ide pokok. Dan jawabannya adalah ide pokok ini adalah yang mana? Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Ada yang tahu makna dari paragraf ini? Silakan Silvi. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Betul. Jadi makna dari paragraf ini yaitu bahwa ekosistem itu dapat mengalami perubahan sepanjang waktu. Jadi bisa meningkat jumlahnya ataupun bisa menurun. Paragraf kedua. Coba kira-kira mana nih ide pokoknya? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Betul. Jadi paragrafnya ada di awal kalimat. Karena di akhir kalimat itu merupakan pengembang dari paragraf.
alat tulis, LKPD, dan handphone. Ya, jadi di setiap kelompok alat tulisnya sudah lengkap. Sudah. LKPD-nya sudah ada. Sudah. Handphonenya dibawa. Dibawa. Kemudian yang kedua, buka LKPD dan pahami langkahnya. Sekarang sudah dibuka ya. Yang ketiga, buka handphone dan arahkan ke kamera atau aplikasi pemindai. Silakan buka handphonenya lalu masuk ke kamera atau aplikasi pemindai. Sudah? Sekarang fokuskan tangkapan handphone ke kode QR. Sudah? Sudah? Kalau sudah, nanti di situ terdapat link yang terdapat kode QR. Kalau linknya sudah ada, silakan dibuka. Akan muncul tampilan flipbook seperti dengan LKPD. Sudah? Sudah. Sekarang buka flipbook halaman 4 dan 5. Sudah dibuka halaman 4 dan 5? Sudah. Kemudian bacalah teks tersebut dengan cermat, lalu kalian menentukan ide pokok di dalam teks yang dengan judul rantai makanan. Lalu tuliskan hasilnya ke dalam LKPD yang pertama. Ya, silakan Ibu beri waktu 15 menit ya. Boleh menulisnya bergantian teman-temannya. Philip Sudah selesai? Nah, sekarang kalau sudah selesai di sebelah
konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, barusan kita berbicara mengenai rantai makanan. Silakan simak video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Nah, barusan kita sudah membahas mengenai rantai. Rantai makanan itu apa sih? Tadi yang kalian pahami dalam video ini. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Betul, perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi perjalanan dari produsen
Emol piye? Nang main jahat jadi lawan. Mantap ya, nggak suka nama. Biasa
Sudah siap? 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 Silakan berdiskusi dengan teman-temanmu. Siap ya? Ibu kasih waktu selama 20 menit. Jadi setiap soal itu 20 detik ya. Jadi harus cepat-cepat. Sudah jawab? Sudah. Kita lihat nilainya. Wah, kelompok 2 memimpin. Soal nomor 2. Kita lihat pemimpinnya siapa? Ya, masih kelompok 2 memimpin. Nomor 3. Jawabannya, wah, kelompok 4 sekarang mengumpuli kelompok 2. Nomor 4. Dua nih, aku boleh lagi ya, tidak mau kalah. Soal terakhir. Jawabannya betul ya, sudah. Pemenang hari ini yaitu adalah kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 juara 1 ya. Kelompok 2 juara 1 ya. Ya, silakan HP-nya disimpan kembali. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD dan tadi ya. Beda dua. Ya, boleh duduk kembali ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya, kita bisa belajar menggunakan handphone ya. Kita tadi sudah belajar men-scan, memindai kode QR, kemudian kita sudah belajar Kahoot di dalam iSteam ya.
ditentukan di pokok. Menentukan ide kemudian tadi sudah menentukan ide pokok. Yang kedua kita belajar mengenai rantai makanan. Di dalam rantai makanan ada apa saja? Sayur,